Perkara maut adalah sebuah perkara yang hak, perkara yang pasti datang, perkara yang pasti akan menjemput kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Sehingga kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep kepada kita bahwa jika kita ingin mati, haruslah mati dalam keadaan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kesempatan yang berbahagia ini mari kita lambungkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan inayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, perkara maut adalah sebuah perkara yang hak, perkara yang pasti datang, perkara yang pasti akan menjemput kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita. Sehingga kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep kepada kita bahwa jika kita ingin mati, haruslah mati dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang berbahagia, permasalahan yang kita harus hadapi yaitu seperti apa kematian yang kita inginkan. Di akhir hidup kita ini seperti apa yang kita mau? Tentunya kita menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya mati dalam keadaan berbuat baik. Namun untuk mencapai hadirin
Untuk mencapai kematian yang husnul khotimah, maka diperlukan kiat-kiat yang harus kita lakukan untuk menjaga sehingga dalam keadaan malaikat maut menjemput kita, kita sudah siap dengan husnul khotimah tersebut. Adapun kiat-kiat untuk meraih meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang pertama kaum muslimin, yaitu kita senantiasa mendirikan sholat dan memelihara sholat itu sendiri. Mendirikan sholat adalah salah satu kewajiban di dalam rukun Islam yang harus kita dirikan. Sholat adalah satu-satunya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus jaga sholat kita, sehingga pada akhirnya dengan kita senantiasa menjaga sholat kita, maka insya Allah kita akan raih yang namanya husnul khotimah. Yang kedua adalah melaksanakan amal kebaikan, melaksanakan amal soleh secara ikhlas, hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, iman terkadang naik, terkadang turun. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bil amali wa yankus bil maksiyat. Iman itu kadang naik, kadang turun. Iman itu naik atau bertambah iman itu dengan amal-amal kebaikan, sedangkan berkurangnya iman itu ditandai dengan kemaksiatan. Semakin tinggi iman kita, maka semakin tinggi pula dan semakin banyak pula amal-amal kebaikan yang kita laksanakan. Namun sebaliknya, semakin kurang iman, maka semakin kurang juga amal kebaikan yang dilakukan. Amal ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya tanpa harap imbalan apapun selain ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga hadirin, untuk meraih husnul khotimah itu adalah memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan hal-hal yang berguna. Waktu ibarat pedang. Jika kita tidak membunuhnya, maka pedang waktu itulah yang akan membunuh kita hadirin. Maka waktu itu mari kita pergunakan sebaik-baiknya di masa hidup kita di muka bumi. Yang keempat, kaum muslimin yang berbahagia, untuk meraih husnul khotimah itu berzikir kepada Allah dimanapun kita berada. Hanya dengan berzikir kepada Allah, hati ini menjadi tenang, hati ini menjadi tentram, hati ini menjadi bahagia. Dengan berzikir kepada Allah saja, maka jiwa kita menjadi tenang. Yang terakhir, untuk meraih husnul khotimah di akhir hayat kehidupan kita ini, bahwa jangan sekali-kali kita itu meremehkan dosa-dosa yang kecil. Terkadang kita lupa atau sengaja dosa kecil ini senantiasa kita lakukan tanpa kita sadari. Namun ketahuilah bahwasanya dosa yang kecil ini kalau dilaksanakan setiap hari, maka dosa kecil itu akan menumpuk ibarat setinggi-tingginya gunung, maka setinggi itu pula lah dosa-dosa
yang kecil itu akan menjadi besar. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan kiat-kiat tadi, semoga kita di akhir hidup kita ini, kita mendapatkan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.